Baik Buya, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, saya izin bertanya. Tentang dalil hadis keutamaan dan kekhususan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Barusan saya mendapat kiriman video WA dari sahabat tentang fatwa yang menyebutkan bahwa dalil pengkhususan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat itu tidak benar. Apakah betul begitu Buya? Saya orang awam dan saya mengadakan program membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat bareng sama teman yang lain. Tapi setelah mendengar fatwa itu, saya jadi bingung. Saya harus bagaimana Buya? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar, dari riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang man qara'a surat Al-Kahfi, membaca surat apa? Surat Kahfi, Allah akan adha'a lahu minan nur, ya. Allah akan Allah akan berikan cahaya. Jadi cahaya fima bainahu bainal baitil atiq, antara tempat dia melakukan sholat sampai Ka'bah. Dan ada beberapa riwayat lain yang serupa maknanya dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Nah, permasalahannya adalah ulama-ulama itu biasa berbeda pendapat tentang hadis. Ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang sah, bisa dipakai sebagai hujjah, maka mereka menganjurkan baca surat Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumatnya. Tapi di sana ada orang yang ulama ahli hadis mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah, sehingga atas dasar keyakinan mereka bahwa hadis ini lemah, mereka tidak mengamalkannya. Hampir rata-rata hadis itu semacam itu. Sehingga inilah yang harus kita pahami, bahwa mungkin sekali terjadi perbedaan para ulama karena beda cara memahami sebuah hadis. Sehingga bagi seorang muhadisnya langsung, kalau mengatakan hadis ini nggak benar, dia nggak bisa mengikuti. Karena dia yang mujtahid di dalam urusan hadis. Tapi bagi kita sebagai orang yang muqallid, kita semua dalam urusan hadis muqallid. Kita ikut taklid Imam Bukhari, taklid Imam Muslim, taklid Imam Tirmidzi. Kita bukan ijtihad sendiri mencari sanad hadis sampai pada baginda Nabi, enggak. Kita muqallid. Nah, kalau kita sebagai seorang muqallid, tentunya harus adab dong sebagai seorang muqallid. Sebagai dalam ilmu hadis mengikuti, tidak boleh sok. Artinya begini, jika kita menemukan hadis, kemudian kok kita meyakini bahasanya, oh hadis ini kita mengikuti ulama, dan kebetulan saja karena wawasan kita mungkin sempit, kita hanya punya ulama ini yang mengatakan membaca surat Kahfi atau surat Yasin atau apa saja ini adalah dianjurkan di malam Jumat. Oke. Maka kita mengamalkannya dan sah. Karena berdasarkan ilmu. Kenapa? Berdasarkan petunjuk ahli dzikir, yaitu menurut para ulama ahli hadis ini adalah sah. Kemudian para orang ulama juga menjelaskan caranya begini, ya kita ikuti. Kemudian di sana ada ulama ahli hadis juga. Jadi hadisnya disepakati kesohihannya hampir sedikit sekali. Hampir, yakni tidak banyak. Bahkan yang diriwayatkan oleh Muslim ada yang mengatakan itu tidak sah. Tapi kan siapa yang mengatakan itu tidak sahih dibandingkan Muslim, hanya tinggal digeser gitu saja. Karena apa? Melawan Imam Muslim, berbeda. Itu ada sebuah gambaran bahwasanya ada hadis katakan sahih oleh sekelompok orang, tapi ulama ahli hadis yang lain mengatakan tidak sahih. Yang mengatakan surat Kahfi adalah sahih, dia mengamalkannya. Yang mengatakan tidak sahih, dia tidak mengamalkan di malam Jumat. Karena menganggap tidak sahih, termasuk hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dia anggap tidak, ini lemah, sehingga tidak mengamalkannya. Nah, berarti keputusan untuk mengamalkan tidak mengamalkan itu adalah karena kita taklid, mengikuti kepada ulama-ulama yang mengatakan hadis benar atau tidak benar. Nah, maksud kami, kalau memang begitu kasusnya, dibuka dong sedikit wawasan. Kalau memang Anda orang yang biasa melakukan membaca surat Al-Kahfi, atau mungkin kita perlu perlebar lagi surat-surat yang lainnya, atas dasar
riwayat-riwayat atas dasar pendapat ulama yang mengatakan hadisnya sah bisa dipakai, Anda sah. Tapi ingat, tidak usah Anda mencaci jika ternyata di sana ada orang yang tidak mau mengamalkan surat Kahfi karena menganggap membaca surat Kahfi di malam Jumat hadisnya tidak benar. Anda tidak usah marah-marah. Kan ini buah ijtihad. Tentang hadisnya ijtihad. Dan kita ngikuti ijtihad. Para ulama mengambil. Karena ulama mengatakan karena hadis ini tidak sah, maka tidak boleh dijadikan sandaran. Yang mengatakan sah jadikan sandaran. Artinya sederhana. Nggak usah olok-olokan di masyarakat. Sampai ada golongan ini kelompok-kelompokan begitu. Kelompok surat Kahfi, kelompok surat Yasin. Sekarang kelompok surat Kahfi sudah terbagi jadi 2. Nah ini ada apa kayak semacam itu. Lalu apa yang menjadikan kita sama? Baik yang mengatakan membaca surat Kahfi adalah dianjurkan di hari Jumat. Dan yang mengatakan tidak, kita bisa satukan. Apa? Membaca surat Al-Kahfi boleh kapan saja, termasuk di hari Jumat. Artinya apa? Bagi yang tidak mengatakan hadisnya, bagi yang mengatakan hadisnya tidak sah, mereka juga mengatakan boleh kok baca surat Kahfi di hari Jumat. Ada masalah yang penting, yang tidak boleh adalah mengkhususkan hari Jumat di membaca surat Kahfi. Loh, mengkhususkan itu gimana sih? Mengkhususkan itu meyakini bahasanya tidak bisa dilakukan di tempat lain. Selagi kesempatannya membaca di malam Jumat, ingat, mengkhususkan itu maknanya apa? Tidak membaca kecuali hari itu. Tidak membaca kecuali hari itu. Nah ini mengkhususkan. Tapi kalau dia membaca di malam Jumat, bagi yang mengatakan tidak ada hadisnya, membaca di hari malam Jumat, tapi di hari yang lain juga biasa membaca, ya nggak bisa dikatakan ini adalah bid'ah. Artinya, bagi yang masih ingin membaca, baca. Bagi yang mengatakan mengikuti riwayat hadis yang itu dianggap benar, ya sudah selesai urusan Anda. Tapi jika Anda berhadapan orang yang mengatakan bahasanya membaca surat Kahfi dan Jumat adalah riwayat nggak benar, akan tapi kita kembali kepada bahwasanya membaca Al-Quran, membaca surat Kahfi di dalamnya adalah termasuk surat Kahfi bagian dari Al-Quran, maka boleh kita baca di malam Jumat, di hari Jumat. Apalagi memang kesempatan kita semacam itu. Nah, maksud kami apa? Nggak perulah ada bahan, ejekan baru, olokan baru tentang Kahfi, boleh tidak boleh. Sudah. Kalau Anda mengatakan tidak boleh membaca surat Kahfi di malam Jumat, atau tidak ada kesunahan khusus, bukan tidak boleh, tidak ada riwayat khusus tentang membaca surat Kahfi di hari Jumat, akan tapi jangan dilarang dong orang yang baca surat Kahfi di hari Jumat. Kan baca Al-Quran. Ada mengkhususkan, itu boleh bahas mengkhusus itu gimana sih? Mengkhususkan sendiri harus ada makna mengkhususkan. Jika saya membaca setiap Jumat bukan berarti saya mengkhususkan. Memang kesempatan saya di hari Jumat. Ini perlu dibahas masalah ini. Artinya mohon agar tidak gampang membid'ahkan orang lain, mengatakan orang lain sesat dan seterusnya. Termasuk pembacaan surat-surat yang lainnya. Sebelumnya sekarang sudah mulai rame urusan surat Kahfi. Dulu Yasin. Yasin boleh, kalau Yasinan enggak. Ini kan aneh banget. Nanti Kahfi boleh, Kahfian enggak, aneh. Jadi jangan biasa kita buat ribut di masyarakat. Selagi orang melakukan ibadah, memang kok ternyata riwayatnya enggak benar, kita masukkan kepada satu dalil umum yang mengatakan yang ibadahnya menjadi dibenarkan. Termasuk baca surat Kahfi di malam Jumat adalah disepakati kalau dua belah pihak bahwasanya membaca Al-Quran adalah sangat dianjurkan. Kapanpun waktunya, termasuk di malam Jumat. Dan setelah itu selesai. Jangan masuk di dalam wilayah perselisihan, olok-olokan dan seterusnya. Karena itu adalah olok-olokan adalah ciri bukan orang yang beriman. Ciri orang beriman adalah mengerti, tidak olok-olokan, lalu mengingatkan dalam kebaikan tanpa harus mencaci. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.